وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. Berapa banyak orang-orang sebelum mereka. Satu kurun telah berlaku, di mana kami binasakan, kami hancurkan umat-umat sebelum kamu. Adakah kamu dengar desah-desah nafas mereka? Dan atau adakah di antara mereka yang masih tersisa, yang masih hidup? 98 surah Maryam. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu satu ketentuan, sunnah Allah kepada umat-umat sebelum kamu. Maka berjalanlah kamu di muka bumi. Dan lihatlah bagaimana akibat dan kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Mereka gagah-gagah, perkasa, tapi mereka kafir, kufur, engkar. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Iram, Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah nama-nama orang-orang yang mempunyai kehebatan di zamannya. Satu bangsa dan satu kaum yang mempunyai kehebatan di masanya. Tapi semuanya dibinasakan oleh Allah dengan sebab keengkaran mereka. Tak ada yang tersisa. Itulah kematian, itulah mati. Jadi insyaallah fahamlah kita, mati merupakan satu misteri. Sebelum datang, ia tidak dapat diminta. Sebelum datang tidak dapat dipaksa. Datanglah mati. Setelah datang, dia pasti datang. Tidak dapat ditolak. Ya, itulah kematian. Semuanya mati, tanpa kecuali. Baik yang kaya, yang miskin, yang mulia, yang hina, sampai dari raja hingga ke rakyat jelata. Semuanya mati. Semuanya mati. Nabi ingatkan kepada kita, jangan kita takut mati dan jangan kita minta mati. Jangan. Apa gunanya takut kalau mati pun akhirnya datang juga? Untuk apa diminta kalau tak diminta? Umpama sudah sampai waktu dan masanya atau ketikanya dia pasti datang. Jangan takut mati dan jangan meminta mati. Tapi bersedialah menghadapi kematian. Itu yang paling penting ya. Tak perlu takut. Takut kita kepada kematian tidak berarti tidak menyebut sama sekali tentang kematian. Janganlah sebut-sebut soal mati, takutlah saya. Takutnya seseorang bukan berarti tak menyebut langsung, tak menyebut sama sekali. Akan lebih baik kita bersedia daripada kalau terpaksa mati dalam ketakutan. Saya takut ada harimau. Saya tentu mencari jalan bagaimana supaya saya berani. Orang beritahu hati-hati di sana ya, di tempat itu ada hantunya. Saya takut. Bagaimana setiap kali saya berlalu di tempat itu karena saya tahu tempat itu ada hantunya, supaya saya jangan takut ya, mudah saja cari kawan, bawa kawan ramai-ramai. Itu kiasannya. Takut kepada mati. Kalau takut kepada mati, bicaralah, bercakaplah supaya kita ada ilmu, supaya kita tahu, dan yang paling penting supaya ada persediaan. Persediaan menghadapi mati itu ialah dengan membekali diri dengan sebanyak-banyak membawa amal. Takut kita, cari teman. Teman itu adalah segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia sekarang ini. Mudah-mudahan walaupun mungkin tidaklah tuntas,
tidaklah lengkap, tapi sekurang-kurangnya dapatlah memberi gambaran dan sedikit kefahaman tentang apakah mati itu. Ya, manusia mati, hewan, binatang mati, dan semua makhluk bernyawa akan mati. Cuman bedanya ialah kalau kerbau mati, habis disitulah. Setelah kerbau mati jadi bangkai, habislah. Manusia mati jadi bangkai juga. Sama-sama bangkai kerbau dan bangkai manusia. Mungkin dari hal busuknya, mungkin sama busuk ya, bau bangkai. Entah barangkali bangkai manusia lebih busuk daripada bangkai kerbau, tapi sama-sama bangkai lah, sama-sama bangkai. Yang satu bangkai kerbau, yang satu bangkai manusia. Bedanya di mana? Bedanya pada tanggung jawab. Kerbau tidak ditanya kenapa tidak sholat. Kerbau tidak ditanya kenapa tidak mandi junub, kenapa tidak puasa, kenapa ya dia merogol, memperkosa anak orang. Dia tidak ditanya begitu. Tapi manusia setelah mati ditanya sekecil-kecil amal, baik atau buruknya, semua akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kepada Allah kita berserah diri, semoga Allah menerima ini sebagai satu amal soleh untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.